Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat jamaah murid Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam babakan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah dan cerah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam roh, gemahkan di dalam hati, dan gemahkan di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini tema kita adalah berjudul agama Nabi Muhammad bukan Islam. Jadi makna agama Nabi Muhammad bukan Islam itu yang bagaimana? Bukan nama agama Islam yang selama ini digembar-gemborkan. Maknanya bukan agamanya Muhammad saja. Makna Muhammad di sini adalah seluruh manusia. Jadi agama seluruh manusia itu adalah bukan nama-nama agama yang sudah tersohor selama ini. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Apapun nama-nama agama yang disebut-sebut oleh manusia itu hanyalah agama, sebuah simbol nama agama saja. Yakni hanya simbol yang mana masih jauh dari agama yang sudah ditentukan oleh yang menciptakan. Jadi sesungguhnya agama itu hanyalah kembalinya hati hamba. Agama itu hanyalah kembalinya hati manusia kepada
yang menciptakannya. Itulah agama yang lurus di sisi Sang Maha Pencipta. Apapun nama agamanya, apapun dan siapapun orangnya, maka agama yang harus dipeluk adalah dari mana ia datang dan mau kemana ia pulang. Itulah yang disebut sebuah agama yang lurus, yakni sudah jauh dari makna-makna agama-agama nama yang selama ini hanya simbol-simbol badania saja. Jauh dari agama nama, simbol-simbol golongan-golongan manusia saja. Mari kita bacakan di dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yang artinya kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia, maha bijaksana. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Nah, jadi yang dimaksud agama ini bukan agama-agama nama-nama yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Itu hanyalah agama simbol saja. Yang dimaksud agama dari Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang menciptakan manusia adalah maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Itulah yang dimaksud agama Allah. Sembah dengan tulus ikhlas itu yang bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas, sementara di dalam dada kita ini yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa bukan Tuhan, tapi manusianya yang berkedudukan sebagai Tuhan untuk diri manusianya sendiri. Apapun agamanya, namanya, siapapun orangnya, apapun nama golongan dan alirannya, bila masih wujud diri manusia kita di hati kita, maka kita belum memeluk suatu agama ilahi. Belum kembali kepada yang menciptakan kita. Belum menyembah, mempersembahkan semua amanah-amanah kehidupan ini, amanah-amanah badan-badan ini, amanah-amanah aktivitas-aktivitas ini, amanah-amanah ritual-ritualnya badan ini, amanah-amanah solat-solat ini, amanah-amanah ibadah-ibadah ini, sebelum kita persembahkan, kita abdikan kembali kepada uripe Allah, maka semua hanyalah fata morgana saja. Belum memeluk agama yang hak. Jadi agama menurut Allah,
menurut Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, maka itulah yang disebut agama di sisi Allah. Bagaimana caranya beragama dengan tulus ikhlas? Bila manusia telah ingkar kepada agama-agama yang dipeluknya. Karena agama-agama yang dipeluknya hanya sebagai formalitas nama golongan agama saja, tanpa mempelajari isi dari agama itu sendiri. Sama halnya dengan kita selama ini umat Islam, hanya agama-agama simbol saja yang mana masih jauh dari agama hati, agama ilahi yang pernah dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memurnikan iman dan Islamnya di dalam hatinya, serta agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yakni agama yang mana hatinya selalu menyembah dan mengabdi kepada Tuhannya daripada menyembah dan mengabdi kepada hawa nafsunya. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila kita masih merasa ada, merasa wujud, merasa nyata, merasa hidup, merasa berkuasa, maka pasti tak akan pernah ada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri. Jamkan itu, apapun nama-nama agamamu, apapun nama-nama golonganmu, apapun nama-nama aliranmu, bila itu masih engkau pegang, maka sesungguhnya kita selama ini takkan pernah bertuhan di hati kita kecuali mentuhankan awake dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi di dalam surat Az-Zumar yang ketiga, ayat yang ketiga. Ala lillahid dinul khalis وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kuffar. Yang artinya, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Coba perhatikan. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan.
Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jelas sudah. Berarti agama di sisi Allah itu ya agama Allah. Yang mana hati murni tidak syirik kepada Allah. Itulah agama Allah yang dianut oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang dianut oleh Nabi Isa, yang dianut oleh Nabi Musa, yang dianut oleh Nabi Ibrahim, dan yang dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Agama Allah yang seperti ini. Bukan nama-nama simbol-simbol agama. Itu kan agamanya hawa nafsu. Yang mana iblis dan setan, hawa nafsu, mengambil nama-nama sebuah agama agar untuk diperselisihkan, agar iblis dan setan bebas mengadu domba seluruh manusia yang disesatkannya. Saya baca ulang biar Anda tidak salah paham tentang agama yang dianut oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan agama yang dianut oleh para nabi dan para rasul. Ayat yang ketiga dari surat Az-Zumar, kalau bisa Anda pun juga buka suratnya biar lebih mantap. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Jadi kalau mau kita masuk agama Allah, jika kita mau masuk agamanya Allah, bila kita mau masuk agamanya Bapa, bila kita mau masuk agamanya Romo, bila kita mau masuk agamanya Gusti dan Sang Hyang Widi, dan apapun nama-nama Tuhan yang berserakan di luar sana, maka murnikanlah Tuhanmu dari dirimu di hatimu. Sucikanlah Tuhanmu dari dirimu di hatimu. Nah, jadi siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Tuhannya seluruh manusia itu? Siapa sih Tuhannya Nabi Muhammad itu? Siapa sih Tuhannya para nabi dan para rasul itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Tuhan, Allah, Bapa, Romo, Sang Hyang Widi, Gusti, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal dan terus-menerus menghidupi ciptaannya. Jadi siapakah Tuhan itu? Yakni hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Tuhan. Itulah Allah. Itulah Allah. Itulah Bapa. Itulah Romo. Itulah Gusti. Itulah Sang Hyang Widi, dan apapun nama-nama sesebutan tentang Tuhan itu adalah uripe Allah yang selama ini diakui sebagai uripe makhluk. Jadi selamanya ya ndak ketemu bila kita masih jadi Tuhan. Jadi selamanya ya ndak akan berjumpa dengan Tuhan bila kita masih jadi Tuhannya diri kita sendiri selama ini. Karena kita belum masuk agama Allah. Belum masuk agamanya para nabi. Belum masuk agamanya para rasul.
bagaimana mungkin kita bisa masuk di dalam golongan nabi-nabi? Bagaimana mungkin kita bisa masuk di dalam golongan-golongan rasul? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan nabi dan para rasul sementara selama ini kita tidak menyembah sama dengan Tuhannya para nabi dan Tuhannya para rasul? Coba dihayati. Coba